lagi dengan aku, Santi Desa Fitri. Hari ini aku akan menjelaskan tentang materi auditing. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang perencanaan audit dan prosedur analitis. Mengapa sih harus ada perencanaan? Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai, dituju di masa depan, serta menentukan berbagai harapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 3 faktor perencanaan, yaitu 1. Untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup untuk kondisi yang ada. 2. Membantu menjaga biaya audit yang tetap wajar. 3. Menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Resiko dalam audit ada 3. 1. Risk. 2. Acceptable audit risk. 3. Inherent risk. Perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai resiko bisnis klien, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, yaitu prosedur awal yang dilakukan agar auditor dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien. Prosedur yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor. Jenis-jenis prosedur analisis: 1. Membandingkan klien dan data industri. 2. Membandingkan data klien dengan data yang sama pada tahun sebelumnya. 3. Membandingkan data klien dengan hasil. Yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Kelima, membandingkan data klien dengan ekspektasi hasil menggunakan data non-keuangan. Materialitas dan resiko. Materialitas, besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dan mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Mengapa materialitas itu penting bagi suatu auditor atau bagi seorang auditor? Karena auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan audit adalah akurat. Pertimbangan materialitas dibagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif berkaitan dengan penyebab salah saji, sedangkan kualitatif adalah penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Risiko dalam audit. Resiko dalam audit yaitu resiko yang dilakukan oleh auditor tanpa disadari atau tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah juga audit yang akan diauditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, resiko audit yang auditornya bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitasnya dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang ia kumpulkan. Kemudian, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, audit dapat menempuh satu dari 3 cara berikut, seperti yang ada di samping saya. Kemudian, audit atas pengendalian internal menurut Second 404 dan resiko pengendaliannya. Tujuan audit pengendalian internal yaitu kebijakan dan prosedur yang dirancang memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut dengan pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Kemudian tanggung jawab pelapor oleh manajemen menurut sektor 404. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal.
Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan terdiri atas dua komponen, perencanaan pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan pengendalian. Penilaian resiko. Penilaian resiko atas laporan keuangan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Menilai resiko pengendalian. Auditor harus memahami perancangan dan pengimplementasian pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas resiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian resiko salah saji yang material secara keseluruhan. Ada dua faktor utama yang menentukan audibilitasnya, antara lain integritas manajemen dan kemandaian catatan akuntansi. Perlu diingat, akuntansi merupakan sumber bukti audit yang paling penting bagi sebagian besar tujuan audit. Catatan akuntansi defisien, bukti audit yang diperlukan mungkin tidak tersedia. Fraud akuntansi atau akuntansi kecurangan. Fraud adalah tindakan ilegal yang memenuhi kepentingan pribadi atau sekelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penyembunyian kebenaran, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk pelanggaran kepercayaan. Pertanyaan berikut ini dapat digunakan sebagai titik acuannya, yaitu risiko kecurangan seperti apa yang perlu dimonitor oleh internal auditor secara periodik. Bagaimana cara melaksanakan audit secara rutin terhadap risiko-risiko kecurangan yang kritikal? Bagaimana prosedur audit yang tepat untuk mengatasi sistem pengendalian internal oleh manajemen? Perbedaan kecurangan dan kesalahan. Kita harus tahu nih, apa itu perbedaan kesalahan dan kecurangan. Kesalahan atau error adalah suatu tindakan yang tidak disengaja atau dapat terjadi dalam tahap pengolahan transaksi. Fraud atau kecurangan adalah tindakan-tindakan yang disengaja. Ada macam-macam fraud. 1. Fraud triangle, fraud diamond, fraud pentagon, dan fraud hexagon. Ilustratif fraud, bentuk kecurangan laporan keuangan, pendapat fiktif, pembunyian hutang beban, penilaian aset secara tidak tepat. Kasus fraud. L. Madoff Investment Securities LLC, perusahaan pialang dan perusahaan yang mengelola dana warga kaya. Madoff mendirikan perusahaan itu pada tahun 1960 hingga 2008. Perusahaan mempunyai reputasi yang baik karena memberikan keuntungan tinggi bagi investor. Akan tetapi, pada tahun 2008, kedok dari perusahaan tersebut terbongkar. Saat puncak krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun itu, perusahaan tidak lagi memberikan keuntungan bagi negara. Bahkan kemudian ketahuan bahwa semua dana investasi termasuk milik sutradara kondang Steven Spielberg ludes. Total dana investasi yang lenyap lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat. Beberapa metode pencegahan memperlakukan praktik audit internal yang independen, objektif, dan kuat. Memperlakukan standar etika dan integritas pegawai. Memantau secara aktif terhadap manajemen oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam masalah governance atau komisaris. Penurunan peluang dan tekanan yang bisa menimbulkan kecurangan melalui laporan keuangan. Pembatasan rasionalisasi fraud melalui training secara rutin tentang permasalahan fraud. Dampak teknologi informasi terhadap audit. Teknologi informasi atau IT berfungsi untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensi serta kualitas proses bisnis, termasuk di dalamnya proses akuntansi. Teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kualitas informasi akuntansi. Resiko penggunaan IT. 1. Kerusakan file data dan informasi karena rusaknya hardware atau software. Application control atau pengendalian aplikasi adalah sistem pengalihan untuk program aplikasi yang digunakan untuk memperoleh atau memproses transaksi seperti pengendalian untuk sistem penjualan dan penerimaan kas.
rencana dan program audit secara keseluruhan. Dalam mengembangkan suatu rencana audit secara keseluruhan, auditor harus menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Auditor menggunakan prosedur menilai risiko salah saji material, yang merupakan gabungan dari risiko inherent dan risiko pengendalian. Keempat jenis pengujian lainnya merupakan prosedur audit selanjutnya yang dilaksanakan sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi. Jenis pengujian audit: prosedur penilaian risiko, pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi, prosedur analitis, pengujian rincian atas saldo. Ikhtisar proses audit memiliki 4 fase, yaitu fase pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Fase kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Fase ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Fase keempat, menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Hai guys, cukup di sini dulu untuk materi audit yang aku sampaikan hari ini. Maaf kalau misalnya ada kekurangan atau kata-kata yang selalu nyeleneh atau kurang dipahami oleh kalian. Aku juga di sini masih belajar. Thank you udah nonton video aku hari ini. Makasih banget. Tolong like, subscribe, dan komen kalau misalnya ada kekurangan atau apa yang harus aku tambahin lagi untuk video berikutnya. Oke? Thank you for watching and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.